Swag. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Di sini saya akan mengkaji, belajar bersama kalian tentang kitab Arba'in Nawawi. Oke, langsung saja. Namun sebelum belajar ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita mengirim suratul Fatihah kepada semua guru-guru kita, termasuk orang tua kita, semua keluarga kita. Sya'ulillahumul Fatihah. Oke, di sini kita akan belajar, akan mengupas dulu tentang muqaddimah. Ini berada di halaman kedua dalam kitab Arba'in Nawawi karya Imam Nawawi. Kitab ini juga telah dicetak beberapa kali, dan kebetulan yang saya bawa ini adalah cetakan dari Salsabila Magelang. Di dalam bait pertama ini seperti muqaddimah biasa, yaitu tentang rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membantu, yang telah meridhoi segalanya, juga kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita beserta semua keluarga kita tunggu-tunggu syafaatnya fit ini adalah amin. Kemudian ini dari bait kedua, amma ba'du faqad rawaina an Ali ibn Abi Thalib wa Abdullah ibn Mas'ud wa Mu'adz ibn Jabal wa Abi Darda wa ibn Umar wa ibn Abbas wa Anas ibn Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum min turuqi katsiratin bi riwayati mutawawwi'ati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha ala ummati arba'ina hadithan min amri dinaha wa ba'athahu Allahu yawmal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama wa fi riwayati ba'athahu Allahu faqihan aliman wa fi riwayati Abi Darda wa kuntu lahu yawmal qiyamati syafi'an wa syahidan wa fi riwayati Ibni Mas'ud qila lahu dukhul min ayyi abwabil jannati syika wa fi riwayat Ibni Umar kutiba fi zumratil ulama wa syura fi zumratis syuhada. Dalam bait kedua ini Imam Nawawi menjelaskan tentang beberapa keutamaan kita belajar, apalagi mampu menghafal hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Arba'in Nawawi ini. Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang berbunyi man hafidha ala ummatin arba'ina hadithan min amri dinaha ba'athahu Allahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Man utawi sapane wong iku hafidhu kang apal utawa belajar sapa man ala ummatin ing ngatasé umat arba'ina ing 40 apane hadisan hadise min amri dinati saking perkara agamane umati ba'atsu mongko nangekake sapa Allah yaumul qiyamati ing dina kiamat fi zumratil fuqaha ing dalam golongane ahli fikih wal ulama lan pira-pira ulama. Jadi dapat disimpulkan dari hadis Nabi tersebut bahwa siapapun di antara kita, di antara keluarga kita yang mau belajar, apalagi menghafal dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, hadis-hadis yang ada di kitab ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjanjikan bahwa besok pada hari kiamat Allah itu akan membangunkan orang tersebut dan akan mengumpulkannya dengan ahli fikih dan ulama.
Jadi betapa dahsyatnya, betapa mantapnya kandungan jika kita mau belajar kitab ini. Dan semoga kita semua termasuk dalam golongan ahli fikih dan ulama. Amin Allahumma amin. Juga dalam riwayat lain, Abu Darda meriwayatkan yang berbunyi, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Wa kuntu ono sapa ingsun lahu marang Kanjeng Nabi yaumal qiyamati ing dina kiamat iku syafi'an, wong kang nulungi wa syahidan lan nakseni. Jadi besok pas hari kiamat, aku Kanjeng Nabi itu akan menjadi penolong kita, akan menjadi saksi kita. Subhanallah, betapa dahsyatnya bila kita mau mempelajarinya. Jika kita mau menghafal apalagi, maka pahala akan berlipat ganda. Dalam riwayat lain, Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan, lahu nukhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Siapa saja yang mau belajar, yang mau menghafal kitab ini, maka dia bisa masuk ke pintu surga dari pintu manapun yang dia sukai. Subhanallah, untuk mencari pahala itu tidak terlalu sulit, asalkan kita ikhlas. Semua selalu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan segalanya. Kemudian dari riwayat lain, itu dari Ibnu Umar yang berbunyi, kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratil syuhada. Siapa saja yang mau belajar, yang mau menghafal, dia dicatat di golongan ulama dan dikumpulkan dengan orang-orang syahid. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semoga kita semua termasuk dalam golongan-golongan tersebut. Amin Allahumma amin. Kemudian di dalam bait-bait selanjutnya ini dijelaskan tentang biografi Imam Nawawi, tentang guru-guru Imam Nawawi. Imam Nawawi itu hidup di tahun 631 Hijriah dan kemudian wafat di tahun 671 Hijriah. Beliau pertama berguru kepada Abdullah ibni Mubarak. Beliau adalah mujtahid ijtihad yang juga termasuk gurunya Abu Hanifah. Kemudian dalam selanjutnya tentang kandungan-kandungan kitab ini juga mengandung tentang fi usuliddin wa ba'duhum fil furu'i wa ba'duhum fil jihadi wa ba'duhum az-zuhud wa ba'duhum fil adabi wa ba'duhum fil khutubi wa kulluha. Tentang masalah agama, tentang jihad, tentang zuhud, tentang adab dan sebagainya. Kemudian dalam bait terakhir tentang motivasi Imam Nawawi. Mengapa sih Imam Nawawi hanya memilih 40 hadis kemudian mengumpulkannya dalam kitab Arba'in Nawawi ini? Ternyata dijelaskan bahwa hikmah pengkhususan bilangan 40 ini karena bilangan 40 merupakan bilang pertama dalam hadis yang mempunyai 1/4 dari 10. Sebagaimana disebutkan dalam hadis zakat, yang harus dizakatkan yaitu 1/4 dari 10, yaitu 2,5. Walau dalam kenyataannya hadis ini tidak hanya memuat tentang 40 hadis, namun ada juga 2 hadis penjelasan di berikutnya. Semoga kita semua selalu dalam limpahan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita termasuk di dalam golongan-golongan orang fikih, para ulama. Semoga kita mendapat perlindungan dari Allah, mendapat syafaat Nabi di dunia maupun di akhirat. Semoga dengan belajar ini menjadikan lantaran rezeki kita lancar, kesehatan kita terjaga. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah.
sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.